Salam bahagia, salam sejahtera untuk anak-anak semua siswa SMP Negeri 2 Mendoyo, terkhusus kelas 7. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan perangkat keras komputer, yaitu hardware. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Ritawati Eskom. Ibu mengajar mata pelajaran informatika kelas 7. Nah, pada pertemuan pertama ini Ibu akan menjelaskan tentang perangkat keras komputer, yaitu hardware. Nah, hardware itu perangkat keras. Kira-kira yang ada dalam pikiran kalian ketika mendengar kata hardware itu, apa yang muncul dalam benak kalian? Ya, kalau dalam benak kalian muncul tentang komputer, berarti jawabannya benar. Karena kita membahas tentang perangkat keras dari komputer. Nah, apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita pada materi ini, Ibu akan mengharapkan kalian dapat menjelaskan tentang perangkat keras sebagai alat input dan perangkat keras sebagai alat output. Ya, di sini ada bagan perangkat keras komputer. Ada bagian dari perangkat komputer itu terdiri dari hardware dan dari software. Hardware itu perangkat keras yang meliputi peralatan inti seperti CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, speaker. Di mana CPU itu ada lagi namanya terdiri dari media penyimpanan data maupun alat-alat seperti motherboard, RAM, memori, dan sebagainya. Selain peralatan inti, ada juga namanya peralatan pendukung. Peralatan pendukung itu seperti stapel dan UPS. Peralatan pendukung ini fungsinya gunanya untuk menstabilkan listrik apabila komputer itu memiliki daya yang besar. Nah, sedangkan bagian dari software itu terdiri dari sistem operasi, aplikasi, dan utilities. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan peralatan inti yang termasuk dalam bagian dari input dan bagian dari output. Nah, ketika kalian melihat gambar ini, apa yang ada dalam pikiran anak-anak? Di sini ada monitor dan ada CPU, ada keyboard dan ada mouse. Ini merupakan bagian dari peralatan komputer yang terlihat. Apakah selain ini ada? Masih banyak lagi, terkhusus apabila kita membongkar dari isi CPU, casing dalam CPU ini. Nah, perangkat keras atau hardware merupakan peralatan yang membentuk fisik komputer atau peralatan yang dapat disentuh dan terlihat fisiknya. Seperti contoh ini peralatan komputer yang ada di lab kita. Ini adalah gambar di lab sekolah kita. Kita memiliki 3 lab, di mana lab 1 terdiri dari 40 komputer, lab 2 terdiri dari 40 komputer, dan lab 3 terdiri dari 15 komputer. Nah, di sini nanti kita selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir, agar kita dapat belajar di lab komputer SMP Negeri 2 Mendoyo ini. Nah, jenis-jenis hardware berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada perangkat input data, yaitu merupakan perangkat
yang digunakan untuk menerima input atau memasukkan data dan perintah ke dalam komputer untuk diolah lebih lanjut. Contohnya apa? Contohnya keyboard. Ya, digunakan untuk mengetik dan memasukkan perintah atau data yang akan diolah komputer. Ini contoh-contoh keyboard yang bisa kalian lihat. Ada tombol huruf, angka, terus ada tombol tanda baca. Ya, di sini keyboard juga terbagi, ada namanya keyboard wireless dan keyboard berkabel. Wireless itu keyboardnya tanpa kabel. Nah, ini contoh dari keyboard. Ibu rasa kalian sudah cukup familiar melihat keyboard ya. Nah, selanjutnya ada namanya peralatan input mouse. Ya. Mouse itu merupakan perangkat yang digunakan untuk mengontrol program aplikasi, terutama yang berbasis Guide User Interface atau GUI. Di sini mouse ini ada mouse yang berkabel, ada mouse yang wireless tanpa kabel. Jadi fungsi mouse ini sangat membantu sekali untuk kita menggunakan program aplikasi. Jika tidak ada mouse, maka kita akan kesulitan untuk menjalankan atau memilih program-program yang ada di dalam komputer. Sedangkan kalau untuk laptop, dia bisa menggunakan namanya touchpad ya, yang disentuh. Contoh lain dari peralatan input yaitu gamepad ya. Merupakan tipe pengontrol permainan video yang mengutamakan penggunaan jari, khususnya ibu jari untuk menjalankannya. Gamepad umumnya memiliki tombol aksi di sebelah kanan dan pengontrol arah di sebelah kiri. Nah, ini yang biasanya yang senang bermain game, ini menggunakan gamepad. Ini salah satu perangkat input. Nah, ada lagi perangkat input joystick, yaitu alat input pada komputer berupa tuas yang dapat bergerak ke segala arah. Alat ini dapat mentransmisikan arah sebesar 2 atau 3 dimensi ke komputer. Ya, ini namanya joystick. Nah, selain itu ada perangkat input scanner. Perangkat yang digunakan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda seperti dokumen dan foto. Jadi kalian kalau misalkan memiliki foto yang sudah tercetak, kalian ingin memasukkan ke dalam komputer, kalian bisa menggunakan scanner. Ya. Ini merupakan alat bantu input untuk komputer. Nah, selain perangkat input, ada yang namanya perangkat output. Jadi, tadi perangkat inputnya ada mouse, ada keyboard, ada scanner, ada joystick, ada gamepad. Itu perangkat input, semuanya merupakan alat masukan. Nah, selain perangkat input, ada namanya perangkat output. Nah, kita bisa lihat di perangkat output, contohnya printer. Jadi, dia menghasilkan keluaran. Ya. Jadi, kalau kalian mengetik, setelah itu hasil ketikannya mau di print, dicetak, maka menggunakan printer. Maka hasilnya dalam bentuk hard copy. Kemudian monitor. Monitor ini termasuk alat output, keluaran. Jadi, ketika kalian karena dia menampilkan data secara keluar. Nah, selain itu ada juga LCD proyektor. Nah, LCD proyektor biasanya di kelas kalau ketika guru menerangkan untuk memperbesar
agar bisa seluruh siswa melihat materi yang disampaikan guru melalui media komputer, ada lagi alat bantuannya menggunakan LCD proyektor. Ya, selain 3 ini juga masih ada namanya speaker ya. Speaker, headset, itu gunanya untuk mengeraskan suara, itu termasuk juga namanya peralatan output. Nah, dari penjelasan ibu tadi, kira-kira kalian bisa nggak memilih mana ini yang termasuk peralatan input, mana yang termasuk peralatan output? Ibu tunggu jawabannya nanti di kolom komentar ya. Nah, ibu tunggu jawabannya mana yang termasuk alat input dan mana yang termasuk alat output dari gambar yang ibu sediakan di sini. Ya. Nah, untuk soal latihan kalian, ya, kalian catat ini, ya. Kalian catat dan kalian jawab. Di sini soalnya ada 4. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan alat input? Terus yang kedua, sebutkan 3 contoh alat input. Terus pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan alat output? Dan keempatnya, sebutkan 3 contoh alat output. Nah, ini nanti tugas yang sebelumnya ya, tugas yang sebelumnya ini kalian hanya mengetik di kolom komentar, sedangkan untuk tugas 4 soal ini ya, ini ibu terangkan dulu. Yang ini, tugas ini kalian cukup mengetik di kolom komentar, kalian sebut bagian dari alat input dan bagian dari alat output yang ibu sediakan ya, yang ibu terangkan melalui media gambar ini ya. Oke. Ya, itu saja dari ibu. Nanti jika kalian masih ragu atau bingung, bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar nanti di channel YouTube ataupun nanti di grup WA kita. Ya, ibu akhiri materi kita pada pertemuan ini sampai di sini, dan sampai berjumpa lagi di lain waktu untuk minggu berikutnya dengan materi selanjutnya. Ibu akhiri dengan salam bahagia dan sampai jumpa.